Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi ila yaumil ba'ats wa ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya muallim Adam Ibrahim 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada pertemuan pagi yang semoga Allah berkahi ini, pertemuan di salah satu bulan dari bulan-bulan yang Allah muliakan, bulan haram yaitu bulan Muharram, yaitu bulan Muharram. Insya Allah pada pagi hari ini kami menggantikan Ustadz Hendra yang biasa mengajar, walaupun sebenarnya tidak layak bagi kami untuk menggantikan kedudukan beliau karena memang kapasitas ilmu sangat berbeda jauh ya antara beliau dan kami. Namun karena ini adalah amanah dari beliau pada kami dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Idza stansahaka fansahu", yaitu termasuk hak ya, termasuk hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah jika diminta untuk memberikan nasihat maka nasihatilah. Masuk di sini adalah nasihat apapun ya, baik itu meminta untuk memberikan nasihat, arahan, pengajaran, pengajian dan lain sebagainya, kecuali jika ada uzur, dan halangan. Kalau tidak, maka sepatutnya untuk memenuhi hal tersebut. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas firman Allah Azza wa Jalla pada surat At-Taubah ayat ke-36. At-Taubah ayat ke-36. Di sini Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 12 syahra. 12 syahra dalam bahasa Arab artinya apa? 12 bulan. 12 ya, ini sini 12 ya, 12 bulan. Baik, sini 12 bulan. Baik. Fi kitabillah, pada kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, ya, semenjak penciptaan langit dan bumi. Semenjak penciptaan langit dan bumi, hitungan bulan di sisi Allah setiap tahunnya adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ya, di sini Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Di antaranya 4 bulan haram, 4 bulan haram atau 4 bulan apa? Mulia. Minha arba'atun hurum. Di antara ke-12 bulan itu ada 4 bulan haram atau bulan yang mulia, bulan suci. Ya, dzalikad dinul qayyim. Ya, dzalikad dinul qayyim. Itu adalah ketetapan Allah. Insyaallah nanti akan kita sampaikan mengapa Allah menurunkan ayat ini. Baik. Kemudian Allah mengatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Baik, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Baik. Di sini Allah menyebutkan 4 bulan haram. Ya, 4 bulan mulia. Ya. Allah mengatakan pada 4 bulan tersebut, la tadlimu fihinna anfusakum. La tadlimu fihinna anfusakum. Ditekankan pada 4 bulan tersebut. Walaupun di sini Allah mengatakan apa?
la tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri-diri kalian. Apa kata Allah? Allah berfirman apa? Jangan kalian zalimi diri-diri kalian. Jangan kalian zalimi diri-diri kalian pada bulan tersebut. Baik, waqatilul musyrikin kafah, dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Baik. Di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan setiap tahunnya. Mengapa Allah Azza wa Jalla mengapa Allah Azza wa Jalla berfirman dengan firman ini? Bukankah kita telah mengetahui bahwasanya bulan setiap tahun ada 12? Baik, mengapa Allah berfirman dengan ayat ini? Jadi, Allah Azza wa Jalla berfirman dengan ayat ini karena dahulu orang-orang jahiliyah itu membuat hitungan bulan tidak sesuai dengan hitungan Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik. Jadi orang-orang jahiliyah tidak menghitung bulan dengan sesuai bulan atau hitungan Allah Azza wa Jalla. Mengapa? Mengapa mereka orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu itu sering merubah bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Jadi di antara bulan mulia, bulan haram adalah bulan Muharram misalnya. Bulan Muharram. Baik. Bulan Muharram adalah bulan pertama di tahun Hijriyah. Yang kita kenal sekarang. Mereka terkadang merubah bulan tersebut, yaitu apa? Bulan Safar. Mereka bilang, sekarang pada tahun ini Muharram itu jatuh pada bulan Safar. Jadi ganti. Muharram jadi bulan Safar, Safar jadi bulan Muharram. Kenapa mereka mengganti? Hukum asal, peperangan itu dilarang pada bulan haram. Jadi nggak boleh ada peperangan pada bulan Muharram misalnya. Namun, karena mereka ingin berperang pada bulan Muharram, mereka rubah, sekarang bulan Muharramnya adalah Safar. Baik. Atau terkadang mereka membuat apa? Membuat pernyataan bahwasanya pada tahun ini tidak ada bulan Muharram, langsung Safar. Jadi pada tahun itu hanya ada 11 bulan. Baik. Kemudian nanti mereka ganti pada tahun selanjutnya. Jadi tahun selanjutnya jadi 13 bulan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya mereka ingin melanggar bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Untuk apa? Untuk berperang dan lain sebagainya. Baik. Untuk berperang dan lain sebagainya. Dan di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan qala Imam Ahmad Imam Ahmad rahimahullah berkata yang Ahmad rahimahullah berkata beliau Haddatsana Ismail qala akhbarana Ayyub qala akhbarana Muhammad bin Sirin an Abi Bakrah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada faqala. Jadi baik di sini bentar. Baik. Kita buat lebih besar. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan
bahwasanya anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataba fi hajjatihi. Ya, bahwasanya Nabi SAW itu berkhutbah pada haji beliau. Haji Nabi SAW adalah haji apa? Haji wada. Baik, haji wada. Haji wada pada tahun berapa, Ibu? Haji wada adalah terjadi pada tahun 10 Hijriah. 10 Hijriah. Jadi, tatkala Nabi SAW menaklukkan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah, ya, kemudian pada tahun 9 Hijriah, Nabi SAW memerintahkan sahabat beliau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan beberapa sahabat lainnya untuk haji pada tahun 9 Hijriah. Nabi SAW tidak haji. Dan pada tahun tersebut. Tapi apa? Nabi SAW mengatakan apa? Kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, mulai saat ini tidak ada yang boleh bertawaf dan haji dalam keadaan telanjang. Karena Nabi SAW nggak mau haji, sedangkan masih ada orang yang haji dalam keadaan telanjang. Karena apa? Karena dahulu orang-orang jahiliyah haji tanpa menggunakan pakaian. Jadi apa? Tanpa menggunakan busana. Kemudian pada tahun 9 Hijriah, Nabi SAW melarang untuk haji tanpa menggunakan busana. Kemudian Nabi SAW haji pada tahun 10, ya, haji wada 10 Hijriah, ya, 10 Hijriah. Pada haji wada Nabi SAW bersabda, ala inna zamana qad istajal kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ardo. Ya. Tahukah kalian sungguhnya zaman atau waktu telah berputar sebagaimana mestinya semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, as-sanatu tsna asyara syahra. Setiap tahun ada 12 bulan. Kenapa? Karena Nabi SAW ingin menyelisihi orang-orang jahiliyah dahulu. Yang terkadang pada tahun mereka ada 11 bulan, ada 13 bulan. Mengapa? Karena mereka ingin melanggar bulan-bulan suci. Untuk apa? Untuk berperang dan lain sebagainya. Baik. Jadi ketentuan Allah Azza wa Jalla setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan suci, ya. Arba'ah apa? 4. Ya. 4 bulan apa? Hurum suci. 4 bulan yang haram atau suci. Ya, ada 4 bulan suci. Baik. Sekarang di dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla berfirman juga sama. 4 bulan suci. Namun, bulan apakah itu bulan suci? Nabi SAW melanjutkan, salatun mutawaliyat. 3 bulan, ya, 3 bulan, ya, mutawaliyat, berurutan. Berurutan. Baik, 3 bulan berurutan. Jadi berturut-turut 3 bulan. Apa aja? Dzulqa'dah. Ya, bulan Dzulqa'dah. Yang pertama, bulan suci. Wa Dzulhijjah dan Dzulhijjah. Bulan suci. Wal Muharram. Dan bulan apa? Muharram. Kemudian yang keempat apa? Wa Rajab. Dan bulan apa? Rajab. Nabi SAW mengatakan, wa Rajab mudhar. Nah, Rajabnya mudhar. Apa maksudnya Rajabnya mudhar? Nah, dahulu pada masa sebelum kenabian, pada masa, ya, kakek dan nenek moyang Nabi SAW pada bangsa Arab yang menguasai Makkah dan sekitarnya itu ada 2 suku. Pertama, suku Mudhar, ya, 2 suku yang menguasai apa? Makkah dan sekitarnya. Jadi 2 suku, ya, 2 suku. Yang pertama Mudhar, ya, Mudhar. Yang kedua apa? Rabi'ah. Baik. Nah, suku Mudhar itu memuliakan sekali bulan Rajab. Dan bulan Rajab yang dimuliakan oleh suku Mudhar adalah bulan Rajab yang kita kenal sekarang. Ya. Baik. Nabi SAW mengatakan alladzi baina Jumada wa Sa'ban.
Ya, Rajab yang antara Jumada, Jumadil Tsani dan Sya'ban. Jadi Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban kan. Antara Jumadil Tsani dan Sya'ban ada Rajab. Nah, Rajab itu yang dimaksud, yaitu Rajab yang dimuliakan oleh suku Mudhar. Baik, suku Mudhar memuliakan apa? Rajab. Baik. Baik, Rajab. Baik. Sedangkan suku Rabi'ah mereka memuliakan Rajab, tapi Rajab yang mereka maksud adalah Rajab adalah Ramadan. Baik, Ramadan. Nabi SAW mengatakan yang bulan suci, yang bulan haram, yang tidak boleh berperang adalah Rajabnya Mudhar. Rajab yang antara Jumadil Tsani dan Sya'ban. Baik. Bukan Rajab yang dikatakan oleh suku Rabi'ah, yaitu Rajab maksud mereka adalah Ramadan. Baik. Dan kita tahu bahwasanya Nabi SAW itu berperang pada bulan Ramadan, di antara perang Badar. Nabi SAW berperang pada bulan Ramadan. Baik. Bulan Ramadan itu bulan suci, tapi bukan bulan haram yang haram berperang, bukan. Baik. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Tumakar. Kemudian beliau mengatakan, Ayu yaumin hada. Hari apakah ini? Kemudian para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adalah termasuk adab dalam ilmu. Kalau kita nggak tahu, katakan apa? Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Namun saat ini Nabi SAW sudah wafat. Maka kita hanya mengatakan Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Baik. Kemudian fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Ya. Kemudian Nabi SAW itu diam sejenak. Sampai-sampai kami mengira bahwasanya Nabi SAW ingin mengganti apa? Atau ingin menamai hari tersebut bukan dengan nama aslinya. Hari tersebut adalah hari apa? Hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Beliau mengatakan, "Alaisa yaumun nahar?" Bukankah ini adalah hari an-nahar? Hari an-nahar adalah hari sembelihan. Hari kurban yaitu 10 Dzulhijjah. Qulna bala. Kita mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma qala, ayu syahrin hadza?" Bulan apakah ini? Kemudian para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Kemudian Nabi SAW itu diam sampai-sampai kami mengira bahwa Nabi SAW itu ingin menamai selain dengan namanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Alaisa dzulhijjah? Bukankah ini adalah bulan Dzulhijjah? Qulna bala. Kemudian para sahabat mengatakan, bala, tentu ya Nabi SAW. Tsumma qala ayyu baladin hadza? Nabi SAW mengatakan, tempat apakah ini? Ya. Tempat apakah ini? Baik. Kemudian mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Ya sama, yaitu Nabi SAW diam sampai kita mengira bahwasanya Nabi SAW ingin merubah nama atau menamainya dengan nama selain nama aslinya. Baik. Kemudian ya Nabi SAW bersabda, kita dulu. Alaisatil baldah, bukankah ini adalah tanah suci? Al-baldah yang maksud adalah tempat ini, yaitu tempat tanah suci yang dimaksud Nabi SAW. Qulna bala. Nabi SAW para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum. Qala wa ahsibuhu qala wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Baik. Nabi SAW mengatakan, sungguhnya dima'akum, ya, darah-darah kalian. Darah-darah kalian. Wa amwalakum, dan harta kalian. Harta-harta kalian. Dan kata perawi, dan saya mengira Nabi SAW juga mengatakan wa aradakum, dan kehormatan kalian alaikum haramun,
Ya, haram untuk apa? Dicoreng. Kahurmati yaumikum hadza. Seperti seperti haramnya dicoreng hari kalian ini. Yaitu hari apa? Hari hari kurban. Fi syahrikum hadza, bulan kalian ini. Yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah kan bulan suci, nggak boleh dicoreng. Fi baladikum hadza, pada tempat kalian ini. Yaitu apa? Tanah suci, tanah haram di Mekah. Kan nggak boleh ada apa? Terjadi pertumpahan darah di sana. Jadi haram. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk mencoreng darah seorang muslim dengan membunuh, melukai atau apapun. Hartanya nggak boleh dengan mencuri atau mengkorupsi atau apapun. Kehormatan nggak boleh dengan menggibah, mengejek, mengungkit segala macam nggak boleh. Wasatalqawna rabbakum, dan kalian akan berjumpa dengan Tuhan kalian. Fayas'alukum an a'malikum, dan Allah Azza wa Jalla akan menanyakan kalian tentang apa? Amalan-amalan kalian. Amalan kita yang ditanya. Bukan jabatan, bukan harta, bukan prestasi, bukan apapun. Amalan. Amalan kita yang ditanya. Ala la tarji'u ba'di dhullalan. Janganlah kalian kembali setelahku dhullalan sebagai orang-orang yang tersesat. Ya beribu ba'dukum riqaba ba'din. Ya, di antara kalian memenggal leher sebagian dari kalian. Jangan saling berperang, jangan saling memusuhi, jangan saling menikam, dan jangan saling menjatuhkan. Nabi Sallam apa? Menyuruh kita untuk selalu bersatu. Alahal ballagtu, kata Nabi Sallam. Bukankah aku telah menyampaikan semua apa yang telah Allah Azza wa Jalla ajarkan? Ala liyuballighu syahidul ghaiba minkum. Hendaklah yang hadir saat ini menyampaikan yang tidak hadir. Makanya termasuk di antara sunnah dari Nabi SAW adalah ketika kita itu ikut kajian, ya, ilmu yang kita dapatkan kita sampaikan kepada yang tidak hadir. Sampaikan kepada yang tidak hadir, berhalangan hadir, atau siapapun yang tidak ikut apa kajian tersebut misalnya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan apa? Ala liuballigh asyahidul ghaib. Hendaklah yang hadir saat ini mengabarkan kepada yang tidak hadir. Baik. Fala'alla man yuballighuhu yakunu aw'alahu min ba'di man yasma'uhu. Bisa jadi, ya, orang yang ia sampaikan itu lebih memahami, ya, dari sebagian yang mendengar. Jadi terkadang yang tidak hadir kajian, ketika disampaikan dia lebih memahami, lebih bisa mengamalkan, menyerapi, bertaubat daripada sebagian yang hadir misalnya. Kenapa? Pentingnya kita itu menyebarkan ilmu. Pentingnya kita menyebarkan ilmu. Oke. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla, ya, di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwasanya 4 bulan suci itu tidak boleh dicoreng. Begitu juga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang setiap orang untuk mencoreng bulan-bulan haram. Ya, mencoreng bulan-bulan haram. Kemudian yang menarik adalah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian apa? Menzalimi diri kalian. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya apa? Maksudnya janganlah kalian itu menzalimi diri kalian dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah pada bulan tersebut. Janganlah kalian menzalimi diri kalian dengan bermaksiat pada bulan-bulan tersebut. Karena sesungguhnya ketika seorang bermaksiat, sama saja dia itu menzalimi diri sendiri. Ya, karena Allah Azza wa Jalla itu tidak pernah terzalimi. Ya. Allah Azza wa Jalla itu tidak pernah terzalimi. Dalam artian terzalimi adalah apa? Tersakiti.
Enggak pernah. Allah Azza wa Jalla Maha Kuat, ya. Maha Kuat. Dan walaupun walaupun seluruh manusia itu menentang Allah Azza wa Jalla, tidak akan mengurangi kekuasaan dan kerajaan Allah Azza wa Jalla. Hakikatnya, tatkala kita itu bermaksiat, menzalimi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita akan menjadikan diri kita nanti dicampakkan ke neraka Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Maknanya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan apa di sini? Beliau mengatakan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Pada firman Allah Azza wa Jalla, janganlah kalian menzalimi diri kalian. Pada bulan tersebut adalah fi hadhil ashhur al-muharramah. Pada bulan-bulan haram tersebut. Kenapa sih? Li'annahu akat wa ablagh fil itsmi min ghairiha. Karena hal itu lebih parah dan lebih dahsyat dosanya dari selain bulan tersebut. Kama annal ma'asi fil baladil haram tudha'af. Sebagaimana kemaksiatan pada tanah haram itu dilipat ganda. Sekarang mungkin kita gambarannya adalah seperti ini. Seorang yang bermaksiat di masjid, ya, dosanya lebih besar daripada yang bermaksiat di selain masjid. Misal, ada seorang itu minum khamur, berjudi, berzina di dalam masjid. Satu lagi di luar masjid, ya, di rumah sendiri. Mana yang lebih besar dosanya? Tentu di masjid. Kenapa? Karena itu ada kesucian tempat. Ya, kesucian apa? Tempat. Allah Azza wa Jalla mensucikan sebagian tempat dan melebihkan derajat daripada yang lain. Ada 3. Yang pertama tempat, yang kedua waktu, yang ketiga makhluk. Terkadang Allah itu memuliakan makhluk, ya, makhluk Allah di atas makhluk yang lain. Contohnya, seorang tatkala menghina Nabi SAW, dosanya lebih besar, bahkan bisa murtad, ya, daripada dia menghina teman sendiri. Kenapa? Kan sama-sama manusia. Iya, sama manusia, tapi beda. Terkadang Allah Azza wa Jalla memuliakan seorang makhluknya di antara makhluk yang lain. Makanya menghina dan menyakiti makhluk tersebut dosa yang lebih besar daripada yang lain. Terkadang hal itu tempat. Makanya tatkala ada orang bermaksiat di Ka'bah, ya, di pinggiran Ka'bah, dosanya lebih besar daripada yang lainnya. Di masjid dosanya lebih besar daripada lainnya, ya. Kenapa? Karena Allah memuliakan tempat tersebut, maka dosanya lebih besar daripada di tempat lain. Terkadang waktu, contoh bermaksiat di bulan Ramadan lebih besar dosanya daripada bermaksiat di luar Ramadan. Bermaksiat di bulan-bulan haram, bulan-bulan suci 4 bulan tadi lebih besar daripada bulan yang lain. Kenapa? Karena Allah memuliakan waktu tersebut. Makanya pada zaman jahiliyah dulu ada seorang wanita dan laki-laki yang bernama Isaf dan Na'ilah. Laki-lakinya Isaf dan wanitanya Na'ilah. Mereka berdua menantang ketentuan Allah. Dengan apa? Dengan berzina di pinggir Ka'bah. Berzina di pinggir Ka'bah. Akhirnya Allah Azza wa Jalla mengutuk keduanya menjadi batu. Baik. Dan kemudian orang-orang jahiliyah dahulu, orang-orang Quraisy sebelum Nabi SAW itu mereka sudah memuliakan Ka'bah. Kita tahu pada surat Al-Fil, ya, peristiwa Abraha tahun gajah, bagaimana orang-orang Quraisy ingin melindungi Ka'bah. Nah, kedua patung ini ditaruh di Bukit Sofa dan di Bukit Marwah dahulu. Kenapa? Tatkala orang itu melakukan sa'i
sebagai apa? Sebagai pelajaran. Bahwasanya apa? Bahwasanya larangan untuk mencoreng Ka'bah dan apa-apa atau tempat-tempat yang telah Allah muliakan. Kenapa? Ini contohnya. Ya, jangan macam-macam dengan apa ketentuan Allah Azza wa Jalla. Baik. Di sini ya, beliau mengatakan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum fi kullihinna." Aslinya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Janganlah kalian zalimi kalian dengan berbuat maksiat fi kullihinna, pada setiap bulannya." Kemudian apa? Ikhtassa, tsumma ikhtassa. Kemudian Allah mengkhususkan min dzalika arba'at ashhur. Allah mengkhususkan apa? 4 bulan. 4 bulan. Baik, 4 bulan dari bulan-bulan lainnya. Baik. Di sini Al-Imam Qatadah mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Beliau mengatakan, "Inna dzulma fil ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizran min adh-dhulmi fi ma siwa." Sungguhnya ya, kezaliman dan kemaksiatan pada bulan-bulan haram lebih parah dosanya dan kekejiannya dari selainnya. Dari apa? Selainnya. Wa in kana dzulmu ala kulli hal 'aziman. Walaupun pada dasarnya kezaliman yaitu kemaksiatan pada setiap keadaan itu apa? Besar. Lakin Allah yu'azzimu man amarahu masya. Yu'azzimu min amrihi masya. Tapi Allah Azza wa Jalla mengagungkan dari perkaranya apa yang Allah kehendaki. Qal, "Inna Allah astafa safaya min khalqi." Sungguhnya Allah Azza wa Jalla itu memilih untuk memuliakan sebagian dari makhluknya. Istafa minal malaikat rusulah. Allah memilih dari di antara para malaikat itu ada seorang rasul. Ada rasul. Itu apa? Malaikat Jibril. Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW dan nabi-nabi yang lain. Wa minan nasi rusula, dan Allah memilih dan memuliakan dari sebagian manusia itu ada rasul. Ya. Kita mengenal ada nabi dan rasul. Wastafa minal kalami dzikrahu, dan Allah memuliakan dari apa? Perkataan adalah mengingat. Ya. Yaitu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wastafa minal ardil masajid, dan Allah memilih memuliakan dari ya al-ard, yaitu tanah atau bumi, al-masajid, masjid. Allah memilih masjid untuk dimuliakan di antara tempat-tempat yang lain. Wastafa minasyuhuri Ramadan wal ashhur al-hurum. Dan Allah memilih untuk memuliakan di antara bulan-bulan yang lain itu Ramadan dan Ashhurul Hurum dan apa? Dan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram, bulan-bulan suci yang 4 bulan tadi. Yang 4 bulan tadi. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla. Kemudian Imam Qatadah rahimahullah taala melanjutkan. Imam Qatadah rahimahullah taala melanjutkan, "Wastafa min ayyami yaum al-jum'ah." Dan Allah memilih di antara hari-hari yang ada hari Jumat. Jadi hari Jumat pahala yang lebih besar di antara hari-hari lain jika berbuat kebaikan, dan begitu juga dengan sebaliknya. Jika berdosa dan bermaksiat pada hari Jumat, dosanya lebih besar. Wastafa minal layali lailatul qadar. Dan Allah memilih di antara malam-malam itu Lailatul Qadar. Yang mana tahu pahala dilipat gandakan pada malam Lailatul Qadar itu berapa? Seperti 1000 bulan. Ya, 1000 bulan. Fa'azzimu ma'azzamallah. Maka agungkanlah apa yang telah Allah agungkan. Allah mengagungkan sebagian dari hari, sebagian dari tempat, sebagian dari makhluk. Ya. Maka agungkanlah apa yang telah Allah agungkan. Fa innama tu'azzamul umur bima 'azzamahu Allah, bima 'azzamahu Allah bihi inda ahli al-fahmi wa ahli. Hanya saja ya, perkara itu dianggap agung sebagaimana Allah mengagungkannya
itu hanya di sisi orang-orang yang memiliki pemahaman dan akal. Ya, hanya orang-orang, kata beliau, hanya orang-orang yang berakal, yang memiliki pemahaman saja yang mau mengagungkan apa yang telah Allah agungkan. Kalau tidak, mereka akan selalu melanggar ketentuan Allah di luar bulan haram maupun di dalam bulan haram, di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Maka hendaklah kita sebagai seorang muslim menjadi seperti yang beliau sampaikan, yaitu menjadi orang-orang yang memiliki pahaman dan memiliki akal yang baik. Akal yang baik. Baik. Kemudian, ya, tatkala Allah Azza wa Jalla menurunkan firman ini, ayat 36 dari surat At-Taubah, Allah Azza wa Jalla, ya, Allah Azza wa Jalla itu menghapus apa yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terlebih dahulu. Baik. Apakah ya yang telah orang-orang jahiliyah lakukan dahulu? Ya, Allah Azza wa Jalla melanjutkan dalam ayat yang ke-37-nya. Allah berfirman, Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Ini sambungan dari ayat sebelumnya ya. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sungguhnya nasi itu apa? Ziyadatun fil kufr. Memiliki kelebihan dari kekufuran. Jadi kekufuran mereka itu lebih dahsyat daripada yang lainnya. Siapakah nasi? Ya, nasi adalah orang-orang atau kumpulan ya, orang-orang yang merubah bulan-bulan haram. Bulan-bulan apa? Haram. Jadi ada sekumpulan orang yang mereka itu menjadi penentu mana bulan haram pada saat ini. Apakah Safar atau Muharram? Mana bulan haram? Apakah Rajab atau Ramadan? Jadi mereka yang mengatur. Kata Allah apa? Mereka ini itu memiliki kelebihan dari kekufuran. Kekufuran mereka lebih dahsyat daripada yang lain. Yudallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman. Mereka apa? Menghalalkan sebagian tahun dan mengharamkan sebagian tahun untuk berperang. Ya. Mereka ya, orang-orang ini itu terkadang mereka menghalalkan sebagian tahun dan mengharamkan sebagian tahun. Terkadang tahun ini Muharram mereka haramkan. Tahun depan Muharram mereka persilahkan orang untuk berperang. Yang nggak boleh kapan? Yang nggak boleh Safar misalnya. Allah mengatakan, ya, sungguhnya pengunduran bulan yang mereka lakukan itu hanyalah menambah kekafiran. Ya, orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran tersebut. Yudhallu bihil ladzina kafaru. Ya, orang kafir itu disesatkan dengan bulan tersebut. Ya, dengan pengunduran tersebut. Mereka menghalalkan suatu tahun dan mengharamkan pada tahun yang lain agar mereka menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Nah, ini bahaya. Ya. Fayuhillu ma harramallah. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini berbahaya. Apa yang telah Allah haramkan, maka jangan sekali-kali dihalalkan. Allah mengharamkan sesuatu, maka haramkanlah. Dan jangan dihalal-halalkan. Ya, jangan dihalalkan. Kalau kita belum mampu untuk melakukannya, maka katakan itu haram, tapi saya belum mampu meninggalkannya. Jangan berdalih dengan A dan B dan C untuk mengatakan itu halal, ya, supaya kita tidak merasa bersalah. Ya. Jilbab, apakah wajib? Ketika engkau belum bisa melakukannya, maka katakan itu wajib, tapi saya belum melakukannya. Saya harus berusaha untuk bisa istiqomah. Jangan katakan, oh
itu nggak wajib. Kemudian berdalih mengelak sana, mengelak sini. Berbahaya. Ya, itu berbahaya. Ya, mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang telah Allah haramkan ini berbahaya. Ya. Bisa jatuh kepada kemurtadan. Ya, bisa jatuh kepada kemurtadan, bahaya. Karena apa? Karena kita seperti merubah syariat Allah. Allah haramkan, kenapa dihalalkan? Allah halalkan, kenapa diharamkan? Ya, siapa yang mengatur aturan alam semesta? Allah. Ketika kita tidak melakukannya dan melanggarnya, maka apa? Maka itu berbahaya. Berbeda halnya dengan kita terjatuh melakukannya, tapi kita yakin itu haram. Kita terjatuh, maka itu apa? Berdosa, tapi lebih ringan daripada yang pertama. Jadi apa? Terjatuh, tapi berusaha untuk menghalalkan. Itu berbahaya. Itu apa? Berbahaya. Contoh, seorang itu tidak bisa istiqomah untuk sholat 5 waktu. Kemudian kita jelas tahu ini berdosa. Kemudian ada yang nggak bisa istiqomah, kemudian dia mengatakan, oh, akhirnya dia mengatakan sholat wajib 5 waktu itu nggak wajib. Maka apa? Maka para ulama sepakat orang ini bisa jatuh kepada apa? Kemurtadan. Kenapa? Apa ya? Merubah kewajiban Allah Azza wa Jalla. Rukun Islam yang kedua, ya, dia katakan tidak wajib. Maka para ulama mengatakan, nah, ini bisa jatuh kepada apa? Kemurtadan. Berbahaya. Ini berbahaya. Baik. Zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya. Setan itu menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi hal-hal yang mereka lakukan dari merubah ketentuan Allah, melanggar ketentuan Allah di bulan haram ataupun di luar bulan haram adalah apa? Adalah iming-iming dan perhiasan dari syaitan. Ya, perhiasan dari syaitan. Maka apa? Maka hal ini itu berbahaya dan hendaknya dijauhi. Melakukan dosa dan bermaksiat pada bulan selain bulan haram itu berdosa, apalagi pada bulan haram. Dan ingat firman Allah Azza wa Jalla. Ingat firman Allah Azza wa Jalla, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, barang siapa ya yang melakukan ya kebaikan walaupun sebesar biji sawi ataupun yang lebih kecil dari itu, dia akan melihatnya di hari kiamat. Dan orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan pada walaupun sebesar biji sawi atau lebih kecil daripada itu, ya, dzarrah itu bisa biji sawi, bisa semut kecil, bisa debu. Intinya hal yang kecil, maka dia akan melihat hal tersebut di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga bermanfaat dan mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, mungkin dipersilahkan bagi jamaah sekalian untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang perlu di-sharing, kita bisa sharing bersama, insyaallah. Baik. Assalamualaikum. Izin Bu Emi mau bertanya. Mungkin terima kasih banyak kajian pagi ini. Tentu saja menambah wawasan ya. Intinya saya kan memang selalu merasa awam dengan ilmu-ilmu agama. Kemudian saya tadi ada dua istilah yang suka saya confused pada hari-hari menggunakan istilah memahami makna itu. Tadi ada Ustadz mengatakan maksiat kepada Allah itu seperti apa? Walaupun kalau saya tadi mendengarkan kemudian itu adalah maksiat yang misalnya dilakukan ada berzina segala macam itu. Nah, apakah itulah maksiat kepada Allah? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai istilah bulan haram. Nah,
Saya suka confuse. Ya, saya suka confuse gitu ya. Kenapa ketika saya ke Masjidil Haram, kenapa namanya haram? Padahal ketika di sini dikatakan haram itu mulia. Tetapi ketika di sisi lain kita mendapat saya awam sekali dengan istilah-istilah ini. Haram itu adalah sesuatu yang sangat dilarang. Nah ini bagaimana penjelasannya? Terus kemudian satu lagi nih, mungkin tadi kan bahwa kita harus melakukan hal-hal baik, kemudian menjauhkan diri dari sesuatu yang sifatnya menzolimi diri sendiri. Mungkin apakah ini gini, mungkin saya bukan curhat nih, cerita saja. Saya berteman baik dengan siapa saja, tapi satu saat saya mengalami semacam saya merasa dizolimi. Menyikapi itu kemudian saya ya menentang ya, agak berdebat, kemudian saya kemudian memutuskan kontak dalam hal ini melalui ya apapun saya putuskan kontak untuk saya sebenarnya sudah meminta maaf orang itu, saya juga sudah memberi maaf, tetapi mungkin saya karena saya perempuan ya, dan itu cukup mengagetkan dan membuat saya mungkin agak sulit untuk istilahnya lupa, sehingga kemudian saya memutuskan kontak. Apakah itu saya menzolimi diri saya sendiri? Jadi ada memutuskan silaturahim gitu ya Bu ya? Iya Bu. Ya. Apakah itu termasuk saya menzolimi diri sendiri? Baik, itu aja Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Datun pertanyaannya. Ini ada 3 tadi Ustadz ya, dengan maksiat kepada Allah, lalu haram itu sendiri, pengertiannya, dan yang terakhir tadi kita dengarkan bersama. Silakan Ustadz. Baik, untuk yang pertama masalah maksiat kepada Allah. Maksiat itu adalah masdar, ya, itu adalah kan dalam bahasa Arab itu dari fiil aso. Aso adalah kedurhakaan. Jadi setiap kedurhakaan kepada Allah itu dinamakan bermaksiat kepada Allah. Seperti setiap apa saja yang Allah tidak sukai itu dinamakan bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat itu dalam bahasa Arab itu artinya kedurhakaan. Sekarang seperti ini. Setiap apa saja yang tidak disukai oleh orang tua kita, kemudian kita lakukan, itu namanya apa? Bermaksiat kepada orang tua, yaitu apa? Durhaka kepada orang tua. Patokannya apa? Patokannya adalah hal itu disukai oleh orang tua atau tidak. Kalau disukai orang tua, maka berbakti. Kalau tidak disukai orang tua, maka termasuk bermaksiat kepada orang tua. Kepada apa? Orang tua. Karena durhaka kepada orang tua. Jadi sekecil apapun hal. Gimana? Ya lanjut Ustadz. Kenapa tadi? Sekecil apapun kedurhakaan yang kita lakukan terhadap orang tua, setetes saja air mata, maka itu adalah kedurhakaan. Kemudian hal apa saja yang membuat hati orang tua kita tidak enak karena kelakuan kita termasuk bermaksiat kepada orang tua, atau dalam bahasa Indonesianya durhaka kepada orang tua. Maka begitu juga dengan kalau kita sandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah yaitu apa? Durhaka kepada Allah. Apa saja hal yang Allah larang kemudian kita kerjakan, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa saja, mau dia itu sifatnya ria, mau sifatnya menzalimi orang lain, mau sifatnya hal yang dosa diri kita sendiri atau dosa menzalimi orang lain, itu semua maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Atau meninggalkan apa yang Allah perintahkan, itu semua bermaksiat kepada Allah namanya. Meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, puasa, segala macam. Itu patokannya. Kemudian yang kedua, bulan haram. Haram itu adalah istilah fikih. Haram adalah istilah fikih. Jika haram ini disandingkan kepada sebuah hukum, ya, haram ini jika disandingkan ke sebuah hukum, maka yang dimaksud adalah haram dari segi fikih. Yang biasa kita dengar adalah jika dikerjakan berdosa, ya, jika ditinggalkan berpahala, ya. Kita misalnya mendengar ada namanya misalnya ghibah kan itu haram. Jika dilakukan itu berdosa.
Jika ditinggalkan karena Allah, saya nggak mau ghibah karena saya takut pada Allah, maka berpahala. Ini disandingkan pada hukum. Namun, jika haram itu disandingkan kepada waktu ataupun tempat, maka bermaksud mulia. Contoh, bulan haram adalah haram disandingkan kepada waktu, bulan. Maka apa? Maka yang dimaksud adalah mulia. Haram disandingkan kepada tempat, ya. Masjidil Haram, tempat haram, tanah haram. Maka apa? Bermaksud mulia, bermaksud mulia. Dan ini yang pertama. Yang kedua ditambah satu lagi, haram untuk saling menumpahkan darah, yaitu berperang. Maka dalam keadaan apapun, ya, berperang di tanah haram itu nggak boleh, kecuali memang terdesak kita diserang. Oke, pembelaan diri beda. Sama seperti berperang pada bulan haram itu nggak boleh. Jadi haram di sini adalah ketika disandingkan dengan waktu ataupun tempat, maka bermakna mulia. Kalau disandingkan dengan hukum, seperti hukum haram yang kita ketahui. Dan ditambah lagi satu, ketika haram itu disandingkan kepada waktu ataupun tempat, maka tidak boleh berperang. Haram berperang. Baik. Untuk yang ketiga adalah bagaimana jika kita itu memutuskan kontak dengan orang karena hal yang kita tidak sukai darinya, kemudian dia telah minta maaf dan kita sudah memaafkan. Baik. Yang pertama adalah Nabi SAW bersabda, tidak halal, ya. Nabi SAW bersabda, la yahillu limri'in ayyahjur akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal, berarti apa? Haram. Tidak halal, berarti haram. Bagi seorang muslim untuk mendiami saudaranya lebih dari 3 hari. Berarti apa? Haram. Tidak halal bagi setiap muslim untuk mendiami saudaranya lebih dari 3 hari. Kalaupun ada permasalahan, selesaikan di bawah 3 hari. Kalau di atas 3 hari, kita tetap memutuskan kontak, memutuskan untuk tidak mau ngobrol, tidak mau saling sapa, ya, memutuskan silaturahmi. Apa kata Nabi SAW? La yahil. Tidak halal. Berarti apa? Berarti haram. Nah, berarti setiap apa saja yang kita lakukan dan itu termasuk atau tergolong dari hal-hal yang Allah larang, Allah haramkan, maka apa? Ya, maka itu sama saja menzalimi diri kita. Karena kita telah terjatuh pada hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang pertama, yaitu apa? Hukum asal memutus kontak adalah tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, silaturahmi adalah tentang keluarga harus disambung, ya, harus disambung. Kalau sama teman harus juga disambung. Tidak boleh apa? Ya, boleh untuk mendiamkan. Tapi kalau kita nggak ngobrol, itu bukan karena kebencian dalam hati dan ketidakenakan karena hati, tapi memang nggak ngobrol, nggak ada urusannya dengan hati, misalnya nggak ngobrol memang karena nggak ketemu, sibuk segala macam, itu nggak masuk dalam hadis ini. Yang masuk dalam hadis adalah ketika tidak ngobrol dan mendiamkan, dibangun di atas apa? Hati. Ya, karena Nabi SAW itu bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin dari mukmin yang lain seperti apa? Seperti bangunan. Ya syuddu ba'duhu ba'd. Itu apa? Sebagian di antara mereka menguatkan sebagian yang lain. Jika ada sebuah sisi dari bangunan itu memisahkan dari sisi yang lain, maka akan hancur. Ya, akan hancur. Maka jika seorang mukmin itu berpecah dengan mukmin yang lain, maka agama ini atau kaum muslimin itu akan runtuh, akan runtuh. Karena kita seorang muslim atau kaum muslimin itu harus bersatu dengan atau di atas apa yang Allah Azza wa Jalla tentukan. Kita bersatu di atas apa yang Allah tentukan. Kita nggak bersatu di atas apa yang tidak Allah tentukan. Baik, ini hukum asal ya. Nah, sekarang bagaimana pertanyaannya? Jika memang kita itu berteman dengan mereka itu memadoroti, membahayakan dunia kita maupun agama kita, boleh nggak kita itu memutuskan hubungan dengan mereka, tapi kita memaafkan, tapi kita memang tidak bermuamalah, tidak bergaul dengan mereka, ya, tidak bergaul dengan mereka, tapi dalam hati kita tidak ada kebencian kepada mereka.
kita tidak bergaul dengan mereka bukan karena kebencian, tapi karena apa? Menghindari kemadorotan atau hal yang membahayakan dunia maupun akhirat. Contoh Rasulullah SAW mempersilahkan seorang untuk tidak bermuamalah dengan orang yang sering hutang tapi tidak mau membayar. Nabi SAW bersabda, "Matlul ghani zulmun." Ya. Yahillu 'irduhu wa 'uqubatah. Ya. Orang yang memiliki hutang dan jatuh tempo dan dia itu memiliki kemampuan untuk membayar, itu adalah kezaliman. Hutang udah jatuh tempo dan bisa membayar, nggak membayar itu kezaliman. Yahillu 'irduhu wa 'uqubatah. Halal kehormatan dan apa? Dan diiqab. Maksudnya apa? Boleh untuk kita tidak bermuamalah, menjauhinya. Karena apa? Bukan karena kebencian, karena takut membahayakan harta kita. Takut membahayakan apa? Harta kita. Nah, begitu juga jika takut membahayakan agama kita. Takut membahayakan apa? Agama kita. Ya, Nabi SAW bersabda, ya, Nabi SAW bersabda, seorang, ya, almar'u ala dini khalili. Seorang itu tergantung dari agama teman dekatnya. Ya. Falyanzur ahadukum man khalil. Maka lihatlah di antara kalian siapa yang dijadikan sahabat. Kalau sahabat kita itu, teman dekat kita, itu orang yang selalu menjaga ketaatan, maka teman. Jika kita berteman dengan mereka, menjauhkan kita dari Allah, maka kita tidak bermuamalah dan bergaul dengan mereka. Bukan karena kebencian dalam hati, tapi apa? Tapi karena untuk menjaga agama kita. Jadi hukum asal tidak bermuamalah nggak boleh. Hukum asal tidak bermuamalah nggak boleh. Tapi jika kita tidak bermuamalah bukan karena hati kita oke-oke aja menerima dan tidak membenci, tapi kita nggak bermuamalah dan bergaul dengan mereka karena menjaga agama atau dunia dan harta kita, maka dipersilahkan. Tapi bukan karena hati, karena hati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Mungkin Bu Datun, kembali kepada Bu Datun. Ya, Bagaimana Bu Datun jawabannya itu? Saya memutuskan kontak itu secara elektronik ya. Kalau ketemu secara langsung ya saya tetap baik, tetap biasa seperti itu. Itu juga masih tetap artinya saya melakukan menzolimi diri sendiri walaupun tidak 100% ya. Ibaratnya kan saya hanya secara elektronik, saya tidak berkomunikasi, tetapi kalau misalnya ketemu itu ya saya tetap baik, tetap seperti tidak ada masalah apa-apa gitu. Saya memang sudah bisa melupakan gitu. Seperti itu tetap juga artinya ini ya, saya harus secara totalitas ya kalau misalnya mau tidak masuk dalam kategori menzolimi itu ya berarti secara totalitas baik secara lahiriah saya ketemu maupun secara dengan kontak secara elektronik saya pun harus membuka lagi komunikasi. Apakah seperti itu, Ustadz? Baik. Iya, saya tambahin sedikit ya Ustadz. Jadi kalau kita tidak kontak dengan orang yang menzolimi, kan kira-kira begitu ya? Apakah itu baik ya? Silakan. Iya. Hukum asal Nabi SAW itu melarang hanya apa? Hanya jika memutuskan secara total. Namun jika kita menyambung di sebagian dan memutus di sebagian lain, itu tidak dilarang. Itu tidak dilarang. Jadi yang Nabi SAW itu larang adalah memutus secara total. Nabi SAW mengatakan apa? La yahillu limri'in ayahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Jadi nggak halal bagi seorang untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Mendiamkan secara total. Tapi kalau mendiamkan di sebagian dan sebagian lain tidak, maka tidak masuk dalam hadis ini. Tapi apa? Tapi masuk dalam hadis itu apa? Kita bermuamalah kepada seorang sesuai porsinya mengikuti apa? Kemaslahatan dunia maupun akhirat. Jadi tidak masuk. Kalau memang ketemu itu sudah baik. Ya, tapi kalau kontak itu enggak, maka tidak termasuk dalam hadis ini. Karena yang dilarang adalah memutuskan secara total. Terima kasih banyak ya, Ustadz. Ya, terima kasih banyak ya. Namun kalau seandainya itu disambung lagi lewat komunikasi telepon itu bisa lebih menghangatkan, itu lebih baik. Karena bagaimanapun kehangatan di ketemu langsung ataupun di media sosial itu dua-duanya berjalan dengan lancar, itu lebih baik. Iya. Tapi kalau ketemu aja boleh-boleh saja karena nggak masuk dalam hadis tersebut.
Baik Ustadz, memang memang saya sendiri yang belum bisa siap dalam artian saya belum mungkin 100% hilang ya. Keikhlasan itu belum bisa 100% menghilangkan apa yang pernah dilakukan itu aja dokter. Ustadz. Sehingga Baik. sehingga belum siap untuk membuka kembali komunikasi melalui elektronik. Terima Iya. kasih Ustadz ya. Ya, Baik, Bu Datun, terima kasih. Ustadz, sejalan dengan pertanyaan Bu Datun, sebelum saya ke Bu Sinta, jadi kalau orang yang menzalimi itu membuat kurang nyaman gitu, Ustadz. Jadi setiap ketemu selalu ada kata-kata yang zolim gitu yang diucapkan itu. Nah itu kan bisa dihindari kan nggak apa-apa, Pak Ustadz? Baik, kembali kepada yang tadi, yaitu dia akan kalau seperti itu sama saja akan membahayakan akhirat kita. Kenapa? Kenapa kita katakan itu bisa membahayakan akhirat kita? Karena ketika kita dizalimi, kita merasa terzalimi, nggak enak hati, nanti itu akan berpotensi kita untuk menghibah, membenci, kemudian keluar hal-hal hati atau ucapan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka itu bisa dihindari. Karena apa? Karena masuk membahayakan agama kita. Tidak secara langsung, tapi itu apa? Itu seperti apa istilahnya? Koreknya. Itu koreknya. Nanti kita sendiri yang terbakar gitu. Itu bisa dihindari karena masuk dalam membahayakan agama. Masya Allah, Masya Allah. Bagus sekali keterangannya. Terima kasih Ustadz. Ibu Sinta ini sudah menyiapkan pertanyaannya. Monggo Bu Sinta. Silakan Bu Sinta. Ini mic-nya tolong dibuka Bu Sinta. Bu Sinta, mikrofonnya. Loh, kenapa nih Bu Sinta? Baiklah. Tadi Bu Sinta menyampaikan, oh dia ada masalah dengan jaringan. Silakan selain Bu Sinta, tadi ada Bu Eka masuk, ada Bu, iya, Waalaikumsalam, ya silakan Bu. Assalamualaikum Uni. Iya Assalamualaikum silakan Pak Bu. Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Bu Sinta ya, Bu Sinta kah? Di tempat saya jaringannya kurang baik. Iya, ini Uni soalnya ini. mic-nya Ibu ditutup, tapi Ibu bisa kedengaran suara. Oke, silakan Bu. Ya, sudah. Silakan Bu. Kenapa? Gimana Uni? Ya sudah Ibu, memang agak putus-putus, tapi dicoba Bu. Silakan Halo, pertanyaan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tapi di luar tema boleh nggak ya Ustaz? Silakan. Iya. Kalau bisa dijawab ya Bu, Assalamualaikum. tafadhol. Assalamualaikum. Uni. Iya Ibu, silakan Ibu. Kami dengarkan. Assalamualaikum. Iya, mana suaranya Ibu? Yang ingin saya tanyakan di luar tema boleh Ustaz? Iya. Silakan. Boleh kata Ustadznya, silakan Bu. Dia problem jaringan nih Ustadz. Ini udah benar nih. Assalamualaikum. Suaranya nggak terdengar Ustaz. Terdengar ya Kedengaran terdengar Ibu. Uni. Saya mau menanyakan mengenai ini Ustaz. Bismillah, mengenai penggunaan kedengaran ya Bu Emi. Kedengaran. Saya mau bertanya mengenai ini Ustaz. Kapan digunakan? Kapan terdengar Ustaz? Terdengar. Kapan kapan kita menggunakan perkataan bismillah dan kapan kita menggunakan Silakan Bu Sinta. karena waktu saya mengikuti pelajaran Kok saya dengar Bu Sinta terputus-putus ya Ustadz? Ustadz dengarnya juga kah? Iya, terputus-putus. Bismillah. Jaringannya. Putus-putus ya Ustadz? Iya Bu. Putus-putus. Kalau enggak Ibu tulis Bu. Ibu tulis di chat, nanti kami bacakan. Ibu tulis di chat, dibacakan. Putus-putus ya Ustaz. Assalamualaikum. Terdengar? Bagaimana?
Oke, Bu Sinta ada masalah ya? Kalau gitu kita beralih dulu pada yang lain. Bu Sinta ditulis ya Bu. Bu Sinta. Oke. Yang lain barangkali beralih ke yang lain. Ibu Eka, Ibu Afia, Ibu Santi. Halo. Masa deh, bukan tadi udah. Kok jadi diam semua nih? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Ini Kak Unita. Ita. Silakan Kak Ita. Sebentar Ibu dari Purwakarta masuk ini. Silakan Kak Ita. Ustadz, maaf, ada salah satu keluarga tidak menikah begitu Ustadz. Apakah itu termasuk mendolimi diri sendiri Ustadz? Atau maksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala? Oke, itu aja Uni. Itu saja ya. Ya baik, Makasih silakan Ustadz. Gimana kalau ada yang jomblo gitu Ustadz? Itu akan menzalimi diri sendiri. Tafadhol Ustadz. Baik. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya dahulu ada 3 orang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang datang kepada Nabi SAW bahwasanya dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus, dan dia mengatakan la atazawwajun nisa. Saya akan beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak akan menikah. Jadi fokus ibadah. Karena kalau menikah nanti nggak fokus ibadah, harus kerja, ngurus anak dan segala macam. Baik. Jadi nggak menikah karena ibadah. Nggak menikah karena pengen ibadah. Apa kata Nabi SAW? Inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Sungguhnya aku yang paling bertakwa di sisi Allah dan yang paling takut pada Allah. Dan Nabi SAW mengatakan di akhir Rasulullah SAW mengatakan wa atazawwajun nisa. Namun aku itu menikah, aku menikah. Kemudian Nabi SAW mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan barang siapa yang enggak suka dengan sunnahku dan ajaranku, maka bukan termasuk golonganku. Nabi SAW mengatakan apa? Orang yang enggak mau menikah karena dia pengen fokus ibadah, itu jangan mengaku termasuk golonganku, kata Nabi SAW. Ini yang Ini yang pengen fokus ibadah. Yang pengen fokus ibadah aja, meninggalkan nikah itu dilarang, apalagi selainnya. Nggak mau nikah karena misalnya takut repot, sibuk dengan pekerjaan segala macam. Tapi memang karena dia nggak mau menikah gitu, nggak mau menikah. Dan itu nggak boleh. Itu nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh dalam Islam. Kenapa? Kata Nabi SAW, yang nggak suka dengan ajaranku yaitu menikah, syariatnya menikah, maka bukan termasuk golonganku. Dan Nabi SAW juga bersabda Nabi SAW bersabda, tazawwajul wadud wal walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahilah, Nabi SAW itu mengatakan nikahilah ya wanita yang penyayang dan mampu memiliki keturunan banyak. Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena aku akan berbangga di hari kiamat karena banyaknya pengikut. Jadi apa? Jadi termasuk sunnah adalah memiliki keturunan. Memiliki keturunan itu sunnah Nabi SAW. Atau apa yang ajaran Nabi SAW. Kemudian menikah adalah ajaran Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, yang nggak suka dengan ajaranku, maka jangan mengaku sebagai pengikutku, kata Nabi SAW. Maka hal ini berarti kan tidak disukai oleh Nabi SAW. Maka setiap hal yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla dan Nabi SAW, maka termasuk menzalimi diri sendiri. Kecuali memang dia nggak mau menikah karena memang ada halangan, nggak mampu, beda lagi. Jadi karena nggak mau, bukan karena nggak mampu, maka itu tidak boleh, dan termasuk menzalimi diri sendiri. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz ada pertanyaan dari Bu Sinta. Ini tadi Bu Sinta dia memang masalah sinyal. Jadi pertanyaannya begini Ustaz, kapan kita baca ya? Kita kapan gunakan bacaan Bismillah saja, Bismillah, dan kapan kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Nah itu pertanyaannya. Terus kalau berdoa, dia takut sekali doa-doanya nggak afdol gitu. Karena nggak pakai bismillah. Nah, seperti itu. Robbana atina terus pakai bismillah atau gimana seperti itu. Jadi ini saya mencoba tangkap, tadi beliau berusaha menelpon saya.
Jadi ada dua, kapan dibaca bismillah dan kapan bismillahirrahmanirrahim. Artinya bedanya apa itu gitu kan? Ada sebenarnya penjelasan Bu Sinta, dia udah belajar dari yang lain, itu memang ada bedanya gitu. Kemudian kalau berdoa, apakah juga pakai bismillah? Saja Ustadz, mudah-mudahan Bu Sinta monitor ini. Ya, silakan Ustadz. Baik. Pertama adalah bismillah saja dan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah dan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu digunakan ketika Nabi SAW mengatakan dengan at-tasmiyah. At-tasmiyah. Yaitu kalau kita bisa katakan hadis Nabi SAW itu ya gulam samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak-anak, wahai anak kecil. Jadi Nabi SAW suatu ketika itu makan dengan seorang anak-anak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya gulam samillah, wahai anak, samillah. Ya, sebutlah nama Allah. Nah, dengan kata tasmiyah, at-tasmiyah itu maksudnya adalah bismillah. Ya, bacalah bismillah, bacalah bismillah. Jadi ketika mau makan itu yang dibaca bismillah. Ya, tidak dilengkapi dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena Nabi SAW itu mengatakan tasmiyah, ya, at-tasmiyah. Tapi kalau dalil-dalil yang mengatakan dengan al-basmalah, basmalah, maka itu ya bismillahirrahmanirrahim full, ya, full. Seperti sunnahnya untuk membaca Al-Qur'an dengan basmalah. Berarti apa? Membaca Quran itu dengan lengkap bismillahirrahmanirrahim, atau menulis surat dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, sekarang kan tasmiyah, ya. Biasanya zikir-zikir atau doa-doa yang diawali dengan basmalah atau dengan tasmiyah itu hanya bismillah tanpa dilanjutkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Contoh, ketika mau masuk kamar mandi, bacanya apa? Bismillahi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah saja, ya. Atau zikir-zikir lain, contohnya zikir naik kendaraan, bismillahi subhanalladzi sakhkhara lana. Ya, bismillah, tidak bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena tasmiyah. Tapi kapan kita baca tasmiyah berarti yang bismillah saja? Itu rata-rata apa? Di zikir-zikir melakukan sesuatu, masuk kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, kemudian apa? Naik kendaraan, makan, yang mau tidur, ya. Seperti itu. Namun ketika lengkap basmalah itu ketika apa? Ketika surat menyurat, ya, kemudian menulis buku atau membaca Al-Qur'an. Tapi kalau zikir rata-rata dengan basmalah, dengan tasmiyah, yaitu bismillah saja. Ala kulli hal. Walaupun kalau kita lengkapi juga tidak berdosa. Enggak berdosa. Kalau misalnya kita lengkapi dengan bismillahirrahmanirrahim itu tidak berdosa. Yang pertama. Kemudian yang kedua tentang masalah doa. Nabi SAW ya mengatakan ketika seorang itu berdoa, Nabi SAW menganjurkan untuk husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah. Itu apa? Berbaik sangka kepada Allah. Allah Azza wa Jalla yang berfirman, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Jika hambaku bertanya tentangku, maka jawablah aku itu sangat dekat dan sangat dekat untuk apa? Untuk mengijabahi doa hambaku. Ya. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Aku pasti mengabulkan doa setiap yang berdoa kepadaku. Ya. Falyastajibu li wal yu'minu bil alamin yarshudun. Maka mintalah ijabah kepadaku dan berimanlah kepada Allah. Ya. Jadi apa? Kita suruh husnuzon. Dan Allah Azza wa Jalla itu la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janji. Namun hal yang sering kita lupakan adalah seperti ini. Iblis saja itu berdoa kepada Allah. Ya. Iblis saja berdoa kepada Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Jadi tatkala dikeluarkan dari surga mengatakan, "Wahai Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat." Allah kabulkan enggak? Allah kabulkan. Itu iblis, apalagi orang beriman. Masa nggak dikabulkan? Kemudian yang kedua,
orang kafir, ya, orang kafir, ya. Tatkala orang-orang kafir itu di tengah lautan, ya, tengah lautan itu mereka diombang-ambing oleh apa? Oleh ombak dan badai. Kemudian apa? Mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan ikhlas mereka berdoa. Kemudian apa? Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Falamma najjahum minal barri idza hum yusyrikun." Dan Allah apa? Selamatkan mereka karena mereka berdoa tulus kepada Allah. Ini orang kafir nih. Allah Azza wa Jalla sedang menceritakan orang musyrik yang ketika kena badai terombang-ambing di tengah lautan, kemudian mereka berdoa untuk diselamatkan. Allah selamatkan. Tapi Allah mengatakan apa? Falamma najjahum minal barri idza hum yusyrikun. Setelah mereka diselamatkan sampai ke daratan, mereka itu kembali berbuat syirik. Ini orang musyrik. Iblis dikabulkan. Orang musyrik dikabulkan. Masa kita yang setiap hari sujud dan rukuk nggak dikabulkan? Pasti dikabulkan. Tapi yang kita itu tidak, yang kurang untuk memahami adalah bahwasanya doa itu pasti dikabulkan. Tapi ada beberapa model. Satu, doa itu dikabulkan oleh Allah sesuai yang kita minta. Minta motor, dikasih motor. Minta anak satu, dikasih anak satu. Yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, meminta dan Allah kabulkan lebih baik dari itu. Ya. Contoh, kita minta untuk motor, dapat rumah. Tapi kita mengatakan, saya doa nggak dikabulkan Allah. Karena apa? Minta motor sampai sekarang nggak dapat motor, malah dapatnya rumah. Loh, ini Allah kabulkan. Tapi apa? Dengan yang lebih baik. Nah, jadi minta dikasih yang kita minta dikasih yang lebih baik. Kemudian yang ketiga apa? Minta tapi kita diselamatkan dari hal yang harusnya tertimpa kita. Contoh, kita meminta kepada Allah untuk diberikan apa? Motor. Kemudian ternyata nggak diberikan motor. Kemudian kita naik bus. Kemudian kecelakaan. Semua terjatuh. Banyak yang meninggal, ada yang luka, kita selamat. Kemudian apa? Kita mengatakan, Allah Azza wa Jalla nggak ngabulin saya. Coba saya tadi pakai motor, berangkat, nggak kecelakaan. Duh, salah. Ini Allah Azza wa Jalla itu mengabulkan doa kita, tapi lewat cara lain. Itu apa? Menyelamatkan kita dari apa? Dari mara bahaya. Jadi, yang ketiga. Yang keempat, Allah tangguhkan pahalanya di hari kiamat. Jadi kita nggak dikasih di dunia nih pahala berdoa dan pengkabulan doa. Tapi apa? Menjadi tabungan pahala di akhirat. Yang kita butuh hanya pahala di akhirat. Minta motor, Allah nggak kasih motor di dunia. Karena apa? Dikasih motor takutnya nanti malah dipakai untuk yang enggak. Pakai mobil takutnya malah bermaksiat, malah lupa kepada Allah. Allah tabung, nanti di akhirat Allah berikan pahala untuk itu. Jadi ini yang kita nggak sadari. Terkadang kita sadari hanya apa? Kalau minta nggak dikasih yang kita minta, dikatakan tidak dikabul. Padahal ada 4 cara Allah mengabulkan doa. Mengabulkan apa? Mengabulkan doa. Tapi intinya adalah husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Baik. Kepada ibu-ibu yang lain dulu. Tadi saya dengar ada Ibu Eka akan bertanya. Ini Bu Eka. Bu Eka. Halo Bu Eka. Atau sebaik dulu pada Bu Sinta. Bu Sinta sudah monitor Bu tadi jawaban dari Ustadz. Ibu Sinta. Sudah. Alhamdulillah sudah monitor dari handphone. Ada yang ingin Ibu sampaikan? Mumpung Ibu bagus suaranya ini. Apakah sudah semua itu terjawab dari beliau? Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallah khair Ustadz. Terima kasih banyak Ibu Emi. Iya Ibu, sama-sama Ibu. Baik, kalau gitu saya ke Bu Eka. Tadi Bu Eka akan bicara ini tertutup oleh Ibu Titin dari Purwakarta. Bu Eka, tafadhol Bu Eka. Ya, silakan Bu Eka. Ya. Iya pas Bu, kebetulan saya juga lagi di jalan. Iya. Gimana Ibu tadi? Iya, tapi saya dengar monitor. Ya. Baik. Pertanyaannya jadi lewat ya Bu. Baik. Ya, terima kasih Ibu. Iya. Saya kembali dulu ke Bu Santi. Santi, ada Bu Sum di sini, ada Bu Novit, ada Bu Keke. Bu Santi. Halo Mbak Santi. Oke, nggak monitor ya. Keke, Bu Keke ada pertanyaan Bu Keke? Halo Bu. Bu Sum. Bu Keke ada pertanyaan, silakan Bu. Sudah dibuka ini mic ya. Tafadhol. Ustadz, Assalamualaikum.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hari Jumat Ya. adalah hari yang istimewa, Ustadz. Apakah boleh kita meminta wafat hari Jumat? Berarti kan juga dalam keadaan yang istimewa ya, Ustadz. Dan apa kelebihannya, Ustadz? Baik. Baik. Iya. Saya tambah. Pertama. Bentar Ustadz, boleh ditambah sedikit pertanyaan itu Ustadz? Boleh. Jadi dia bertanya tentang kelebihan hari Jumat dan apakah setiap orang yang wafat hari Jumat itu memang istimewa gitu? Silakan Ustadz. Baik. Ini wafat hari Jumat ditanya. Pertama, meminta kepada Allah untuk wafat di hari tertentu dan tempat tertentu adalah dibolehkan. Ya. Ya. Ya, Ustadz. Dibolehkan. Jadi, karena apa? Karena sahabat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah meminta wafat. Dikabulkannya itu. Terus apa istimewanya gitu kan? Sebentar Ibu, Ibu Yunisa Salsa siapa ya ini ya? Ibu Yunisa siapa ya? Assalamualaikum Bu Sopi, ini Bu Yusrani. Maaf. Iya, sebentar ya Bu, tolong Ibu mic-nya di mute dulu biar Ustadz menjawab sebentar pertanyaan Bu Gosia. Iya. Silakan Ustadz. Baik. Pertama, meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk diwafatkan di hari tertentu atau waktu tertentu atau tempat tertentu ada dibolehkan. Sebagaimana sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu itu meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk diwafatkan saat kancah perang, dan begitu juga banyak para sahabat dan para nabi dahulu itu meminta untuk diwafatkan pada keadaan tertentu, yaitu apa? Pada firman Allah Azza wa Jalla, wa tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Yaitu apa? Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan jumpakanlah aku dengan orang-orang soleh. Jadi meminta untuk diwafatkan saat tertentu dan tempat tertentu ada dibolehkan. Dan meminta diwafatkan di hari Jumat adalah dibolehkan dan ada keutamaan, ya, ada keutamaan wafat pada hari Jumat, ya. Karena apa? Karena wafat pada hari Jumat itu termasuk tanda-tanda husnul khatimah. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin aw muslimatin yamutu fi yaumil jumu'ati aw lailatil jum'ah illa wuqi'a adzabul qabri wa fitnatul qabr wa laqiya Allah wa la hisaba alaihi wa jaa'a yaumul qiyamah wa ma'ahu syuhudun yashhaduna lahu aw tabi'." Beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang muslim atau muslimah yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali akan dilindungi dari azab kubur dan fitnah kubur dan akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla wala hisaba alaih, dan tidak dihisab. Tidak dihisab. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan biasa ya, Ustaz. datang pada hari kiamat dan baginya saksi-saksi yang menyaksikan bahwasanya dia termasuk orang-orang soleh, orang-orang soleh. Jadi banyak keutamaan hari Jumat. Makanya nggak apa-apa. Dan disunahkan juga disunahkan kita meminta wafat saat keadaan tertentu ataupun waktu tertentu, keadaan sujud dan waktu tertentu atau tempat tertentu di Masjidil Haram misalnya. Karena apa? Wafat pada hari Jumat tadi besar itunya keutamaannya. Barakallahu. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Sudah terjawab ya. Tadi yang pertanyaan saya tambahkan tadi, kalau orang yang wafat pada hari Jumat, apakah itu juga tanda-tanda dia husnul khotimah? Iya. Dia wafat hari Jumat gitu. Kita kan mendoakan ini seperti itu. Apakah tanda-tanda dia husnul khotimah? Ya, tanda husnul khotimah. Tapi kita tidak memastikan pasti husnul khotimah atau tidak. Nah, nggak bisa memastikan, tapi tanda-tanda iya seperti itu. Baik Ustaz. Ya, alhamdulillah. Bagus sekali pertanyaannya Ibu Keke. Silakan kepada ibu yang lain, Ibu Sum, Ibu Novi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu De, monggo.
ini loh Ustadz, yang tentang meninggal hari Jumat tadi. Nah, kalau seandainya yang meninggal itu misalkan ada orang yang nggak pernah melakukan sholat kayak gitu. Kalau terus juga orang yang agamanya bukan agama Islam, itu apa juga gimana itu Ustadz tuh? Apa termasuk husnul khotimah juga? Misalnya kan orang Islam tapi nggak pernah sholat itu, sholatnya bolong-bolong. Atau orang yang bukan Islam, non Muslim maksudnya gitu. Gitu aja Ustadz. Jazakumullah khairan. Ya, ini penajaman dari Ibu Sum terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Silakan Ustadz. Baik, pertama tadi kita sampaikan bahwasanya itu adalah tanda-tanda husnul khotimah, tanda-tanda husnul khotimah, tapi tidak memastikan. Kenapa? Tergantung amalan masing-masing, tergantung amalan masing-masing. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Yaitu apa? Hati-hatilah kalian dari azab yang tidak menimpa orang zalim saja, ya. Jadi gini, ketika orang berbuat maksiat, hati-hati, yang akan kena musibah bukan hanya yang berbuat maksiat. Contoh, ada seorang naik kapal, kemudian dia termasuk orang yang rajin sholat, ya. Setengah kapal itu orang soleh, setengahnya pelaku maksiat. Kemudian mereka bermaksiat, kemudian tenggelam semuanya. Dan termasuk tanda-tanda syahid adalah mati tenggelam, meninggal tenggelam. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tatkala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan mereka meninggal dalam satu keadaan tapi dibangkitkan dengan keadaan yang berbeda. Maksudnya apa? Karena mereka memang meninggal dalam keadaan yang sama, yaitu meninggal tenggelam dan termasuk tanda-tanda husnul khotimah, tapi dibangkitkan berbeda. Kenapa? Karena tergantung amalan masing-masing. Maka ketika seorang meninggal di saat tanda-tanda husnul khotimah, tapi dia bukan termasuk orang yang soleh, maka tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Contoh, saat perang, Nabi SAW itu melihat ada seorang yang sangat tangguh berperang. Kemudian Nabi SAW mengatakan dia termasuk penghuni neraka. Padahal termasuk golongan apa? Golongan kaum muslimin, termasuk golongan kaum muslimin. Dan dia itu meninggal saat berjihad dan syahid harusnya. Tapi apa? Tapi dia meninggal dalam keadaan apa? Ingin dipuji sebagai pahlawan. Kata Nabi SAW, dia termasuk apa? Termasuk penghuni neraka. Seperti itu. Kenapa? Karena memang tempat tersebut dan waktu tersebut termasuk tanda husnul khotimah. Tapi tidak memastikan, tergantung orangnya. Tergantung apa? Tergantung orangnya. Seperti itu, Barakallahu. Jadi, maaf Pak Ustadz, untuk dapatkan julukan husnul khotimah itu maksudnya mengakhiri hidup itu dengan keadaan baik, susah sekali dong Ustadz. Husnul khotimah ya. Jadi kita harus berbuat baik, kita sholat, kita apa semua yang berbuat baik itu kita susah juga ya mendapat julukan husnul khotimah itu ya Ustadz ya. Ya silakan Ustadz. Ibu Santi yang bertanya Ustadz, mempertajam lagi, makin mantap nih pertanyaannya. Mohon maaf ya Ustadz ya, pinter-pinter ibunya ini soalnya pertanyaannya. Silakan Ustadz. Ya Allah. Baik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslim. Beliau mengatakan, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih wa man mata 'alaih bu'itsa 'alaih. Ya. Jadi, barang siapa yang hidup memiliki kebiasaan tertentu, dia akan mati dalam keadaan tersebut. Orang yang rajin sholat segala macam, maka meninggal saat sholat. Orang yang rajin bermaksiat, maka meninggal saat bermaksiat. Maka untuk mendapatkan husnul khotimah tergantung kebiasaan saat hidup. Tatkala kebiasaan saat hidup itu bermaksiat, maka meninggal tidak akan mendapatkan husnul khotimah. Kenapa? Karena Ibnu Katsir mengatakan orang itu meninggal sesuai proses kehidupannya. Dan orang itu jika proses kehidupan itu ketaatan kepada Allah, maka akan meninggal saat ketaatan kepada Allah. Saat tidak, maka tidak. Saat tidak, ya bermaksiat segala macam, maka akan meninggal tidak husnul khotimah. Dan bahkan husnul khotimah meninggal seperti dia hidup sebelumnya. Terima kasih. Syukron Pak Ustadz. Jadi Ibu sekalian, kita ini harus menghitung nih dari waktu yang kita gunakan
mana nih yang penuh dengan ketaatan. Tentu kita dengan mengurangi yang maksiat kepada Allah. Dalam pengertian maksiat tadi kita melanggar atau melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah. Biasanya kita harus konsentrasi nih sepenuh waktu, hati, pikiran, perbuatan untuk hal yang disukai Allah, yang Allah ridho gitu kira-kira ya Ustadz ya, ke depan kita ya. Iya. Untuk siap husnul khotimah itu. Izin Bu Oke, Emi, baik. satu lagi boleh? Ah, Ada Assalamualaikum pertanyaan Ustadz. lagi dari Bu Mungkin satu Yatin. lagi enggak ini Menarik karena ini. Ini sudah lewat ini, ya ini 10 terakhir ya. Asyura. Iya terakhir ya, 10 Asyura Terakhir, udah baik lewat ya. ya untuk puasa. Ini amalan Oke, amalan baik. apa yang untuk bisa kita maksimalkan menambah pahala ya di bulan haram yang tadi Ustadz sampaikan. Kan kita sudah melewati untuk puasa 10 Asyura udah lewat nih. Terus apalagi nih yang kita pingin misalnya ya untuk lebih dapat lagi lah kita dapat entah bonus atau dari Allah, paling nggak kita menabung hal-hal yang lebih baik untuk di bulan-bulan ini apa aja selain apa puasa yang sudah lewat, apakah ada ibadah lain yang bisa kita lakukan selain yang hari-hari kita lakukan. Itu aja Ustadz. Ini Ustadz sebelum dijawab ini ada catatan satu Ustadz saya tambahkan ya, mudah-mudahan bisa dijawab juga. Tanggal 10 Muharram itu kan sering diyakini orang untuk hari anak yatim, sehingga di sana dilakukanlah berbagi-bagi gitu ya, sedekah ke anak yatim. Sementara di 10 Muharram itu kan sebetulnya ada peristiwa Karbala itu, terbunuhnya keturunan Nabi kan, itu Husain dengan keluarga Nabi. Nah ini ceritanya kenapa kok bisa jadi 10 Muharram itu jadi hari anak yatim gitu. Sementara peristiwa Karbala itu sendiri kurang banyak diketahui orang. Mohon maaf ini kalau Ustadz nggak bisa menjawab waktunya, nanti bisa ditulis aja informasinya, akan kami sampaikan ke WA grup apa namanya ini. Tafadhol Ustaz. Baik. Baik. Untuk yang pertama masalah apa yang bisa dilakukan. Nah, jadi Nabi SAW ya, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis ya, afdhalus siyam Ramadan wa syahrullahil muharram ya. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram ya. Puasa yang paling agung setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Syahrullahil Muharram, bulan Muharramnya Allah Azza wa Jalla. Jadi bulan Muharram. Ya, sebagian ulama mengatakan itu yang dimaksud adalah 10 Asyura, 10 Asyura. Kemudian para ulama yang mengatakan apa? Ini disunnahkan untuk puasa, memperbanyak puasa pada bulan Muharram. Karena apa? Karena tadi hadis Nabi SAW, puasa terbaik adalah Ramadan dan setelahnya adalah bulan Muharram. Masuk di antaranya 10 Muharram dan hari-hari yang lain dan hari-hari yang lain. Jadi memperbanyak puasa dan tentunya memperbanyak amalan soleh lainnya karena akan dilipat gandakan. Baik. Untuk masalah Muharram adalah hari anak yatim, wallahu alam, saya nggak tahu masalah ini apakah memang 10 Muharram adalah hari anak yatim, tapi ala kulli hal ya, yaitu bulan Muharram adalah bulannya seorang itu melakukan amalan ibadah. Sebagian orang Muharram itu fokus puasa, sebagian fokus menyantuni anak yatim, sebagian fokus sedekah, sebagian fokus sholat dan baca Quran. Jadi masing-masing itu memiliki porosnya masing-masing dan memiliki apa? Memiliki jalan untuk mencari ibadah yang ia gampang. Ada orang gampang baca Quran. Ada yang gampang puasa. Ada yang gampang sholat. Seperti itu. Tapi Allah alam, apakah itu dikhususkan sebagai hari anak yatim? Saya kurang paham. Untuk masalah tanggal 10 Muharram, kenapa kita tanggal 10 Muharram itu berpuasa? Jawabannya adalah karena itu sebagai puasa syukur kita terhadap Nabiullah Musa alaihissalam. Pada tanggal 10 Muharram, Nabi Musa alaihissalam Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya kita disundahkan untuk puasa syukur terhadap selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Namun karena orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Yahudi juga puasa pada tanggal 10 Muharram, makanya kita diperintahkan untuk puasa juga pada tanggal 9 Muharram untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Baik, mungkin ini. Baik Ustaz, Masya Allah ibu-ibu.
Syukron Ustadz ilmunya dan ibu-ibu dengan pertanyaan-pertanyaan yang Masya Allah luar biasa. Berkenan Ustadz mengakhiri kajian kita ini. Oh ya, kenapa Afia? Bu Afia? Ada apa Bu Afia? Boleh bertanya? Ada Boleh bertanya? Ustadz. Satu aja ya. Ada waktunya kah? Tanya dulu. Karena Ustadz Saya lagi di saya lagi di pasar, jadi ini saya Masya Allah tuh di pasar aja ingin bertanya itu Ustadz. Ini bisa ada Lagi jaringannya di pasar dengar kajian itu Bu Afia. Ustadz masih ada waktu sedikit ya? Ada Sebenarnya waktu udah ada janji dari jam 8 tepat tadi, tapi Oke, Ustadz ada jadwal Ibu. Ibu tolong ditulis aja di chat, nanti akan kami sampaikan kepada Ustadz. Jawaban nanti akan dikirim di di grup ya Bu ya. Syukran ya. Maaf Ibu Afia dan Ibu sekalian. Ustadz, terima kasih dan mohon bisa berkenan menutup kajian kita ini dengan doa Ustadz. Tafadhol. Baik. Alhamdulillah kita telah mengakhiri kajian kita. Semoga ini termasuk amal ibadah yang Allah lipat gandakan menjadi pemberat timbangan kita pada hari yang bermanfaat selain amal soleh. Semoga bermanfaat dan semoga Allah terima amalan kita, memperbaiki ilmu kita dan umur kita. Amin. Subhanallah bismillah illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Kami tunggu nanti rekamannya Ustaz. Ibu-ibu sekalian, terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan Allah meridhoi usaha kita belajar dan juga Ustaz mengajarkan apa yang ilmunya kepada kita semua. Ya Rabbal Kita Alamin. sehat selalu dan kita istiqomah di jalan yang lurus untuk menggapai wajah Allah. Amin. Izin sekalian, mohon maaf lahir dan batin.